Perjalanan ini akan membawa kita menuju Indonesia yang sejahtera. Yang sedang kita saksikan adalah beberapa pembangunan Indonesia dengan APBN. APBN adalah uang kita, uang rakyat Indonesia yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. APBN melindungi rakyat rentan, membangun konektivitas, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara mengatur instrumen APBN mulai dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara demi menjaga stabilitas perekonomian dan mewujudkan prioritas pembangunan nasional. Cak, aku bangga deh jadi bagian dari semua tadi. Sama bang, aku juga. Perhatian kepada seluruh penumpang. Stasiun Udah sampai nih, berikutnya Bang. adalah Yuk, siap-siap. Stasiun Indonesia Maju. Bagi penumpang yang hendak turun, harap bersiap-siap. Stasiun Indonesia Maju. Untung masih bisa absen ya bang. Iya. Ya udah, duluan deh. Dah bang. Halo teman-teman, selamat datang di program akuntansi sektor publik Insight. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu topik yang menarik dalam akuntansi sektor publik, yaitu penerapan akuntansi pada organisasi non-pemerintah atau NGO. Nah, selama ini banyak mahasiswa yang lebih sering mempelajari akuntansi pada perusahaan yang berorientasi laba. Padahal terdapat banyak organisasi sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang juga mengelola dana dalam jumlah besar, sehingga membutuhkan sistem akuntansi yang baik. Oleh karena itu, hari ini kami berkesempatan mengunjungi Lestari Indonesia untuk mengetahui bagaimana akuntansi diterapkan dalam kegiatan organisasi sehari-harinya. Oke, hari ini aku nggak sendiri nih teman-teman. Aku hari ini ditemenin sama teman aku yaitu Irsyad. Benar sekali, ketika mendengar kata akuntansi, sebagian besar orang langsung membayangkan perusahaan, penjualan, keuntungan, dan investasi. Padahal organisasi yang tidak berorientasi laba juga membutuhkan akuntansi untuk memastikan bahwa dana yang diterima dari masyarakat maupun donor digunakan secara tepat. Oleh karena itu, kami ingin melihat secara langsung bagaimana sebuah organisasi non-pemerintahan mengelola keuangannya, serta bagaimana akuntansi membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas organisasi tersebut. Oke, hari ini kita kedatangan tamu dari Lestari Indonesia yaitu Ibu Tiara. Dari sisi akuntansi, tugas kami bukan hanya mencatat transaksi. Kami juga memastikan setiap penerimaan dan pengeluaran dana memiliki bukti yang lengkap, dicatat dengan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang transparan. Dengan demikian, pihak yang memberikan data dapat mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan untuk mendukung program organisasi. Menarik sekali, mungkin ada satu pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Dari mana sebenarnya organisasi seperti ini, Lestari Indonesia, memperoleh dana untuk menjalankan berbagai program tersebut? Dari sisi akuntansi, tugas kami bukan hanya mencatat transaksi. Kami juga memastikan setiap penerimaan dan pengeluaran dana memiliki bukti yang lengkap, dicatat dengan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang transparan. Dengan demikian, pihak yang memberikan data dapat mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan untuk mendukung program organisasi.
Wah, menarik sekali nih. Jadi, dapat dikatakan bahwa kepercayaan menjadi aset yang sangat amat penting bagi organisasi non-pemerintah. Nah, pada segmen berikutnya ini kita akan membahas tentang karakteristik akuntansi organisasi non-pemerintah dan apa saja yang membedakan dengan perusahaan bisnis. Nah, setelah mengenal Lestari Indonesia, sekarang kami ingin memahami mengenai karakteristik organisasi non-pemerintah dari sudut pandang akuntansi. Nah, boleh nih Ibu Tiara menjelaskan kayak apakah akuntansi organisasi non-pemerintah itu sama dengan akuntansi yang ada di perusahaan? Secara proses terdapat banyak kesamaan. Nah, keduanya itu sama-sama melakukan pencatatan transaksi, penyusunan jurnal, posting ke buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan. Namun, perbedaan utamanya terletak pada tujuan organisasi. Perusahaan didirikan untuk memperoleh laba bagi pemilik atau pemegang saham, sementara organisasi non-pemerintah didirikan untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Karena tujuan yang berbeda, informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan juga berbeda. Berarti ukuran keberhasilannya juga berbeda ya Bu Tiara. Jika perusahaan biasanya mengukur keberhasilan melalui laba dan pertumbuhan usaha, organisasi non-pemerintah lebih menekankan pada dampak sosial yang dihasilkan. Betul sekali, misalnya dalam program rehabilitasi mangrove, keberhasilan tidak diukur dari keuntungan yang diperoleh, tetapi dari luas area yang berhasil direhabilitasi, jumlah masyarakat yang terlibat, serta manfaat yang dirasakan lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi harus diarahkan untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Selain tujuan organisasi, apakah ada karakteristik lain yang membedakan antara organisasi non-pemerintah dengan perusahaan? Ada, salah satunya adalah sumber pendanaan. Nah, organisasi non-pemerintah umumnya memperoleh dana dari donasi, hibah, bantuan, atau kerjasama program. Dalam praktiknya terdapat dana terikat dan dana tidak terikat. Nah, dana terikat hanya boleh digunakan sesuai tujuan yang ditetapkan donor. Sedangkan dana tidak terikat dapat digunakan sesuai kebutuhan organisasi. Karena itu, pencatatan akuntansi harus mampu menunjukkan sumber dana dan penggunaannya secara jelas. Jadi, akuntansi tidak hanya berfungsi mencatat transaksi, tapi juga menjadi alat pertanggungjawaban kepada donor dan masyarakat. Tepat sekali, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam organisasi non-pemerintah. Tanpa sistem akuntansi yang baik, organisasi akan kesulitan mempertanggungjawabkan dana yang diterima dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Setelah memahami karakteristik organisasi non-pemerintah, saya ingin mengetahui bagaimana sebuah transaksi itu diproses hingga menjadi laporan keuangan. Nah, Ibu Tiara, apakah organisasi non-pemerintah juga menerapkan siklus akuntansi seperti perusahaan? Dari sisi akuntansi, tugas kami bukan hanya mencatat transaksi. Kami juga memastikan setiap penerimaan dan pengeluaran dana memiliki bukti yang lengkap, dicatat dengan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang transparan. Dengan demikian, pihak yang memberikan data dapat mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan untuk mendukung program organisasi. Nah, kira-kira tahapan apa saja nih yang biasanya itu dilakukan dalam siklus akuntansi tersebut? Secara proses terdapat banyak kesamaan. Nah, keduanya itu sama-sama melakukan pencatatan transaksi, penyusunan jurnal, posting ke buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan. Namun, perbedaan utamanya terletak pada tujuan organisasi. Perusahaan didirikan untuk memperoleh laba bagi pemilik atau pemegang saham, sementara organisasi non-pemerintah didirikan untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Karena tujuan yang berbeda, informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan juga berbeda. Bisakah diberikan contoh yang sederhana agar lebih mudah untuk dipahami? Nah,
Misalnya itu, organisasi menerima donasi sebesar 100 juta rupiah. Yang pertama, organisasi itu memastikan bahwa dana itu benar-benar telah diterima. Lalu yang kedua, bukti transfer dan dokumen pendukung dikumpulkan. Yang ketiga, ada transaksi dicatat ke dalam jurnal. Setelah itu, data dipindahkan ke buku besar sesuai akun masing-masing. Nah, pada akhir periode nanti dilakukan penyusunan neraca saldo dan penyesuaian apabila diperlukan. Setelah seluruh proses selesai, informasi tersebut digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan yang kita lihat pada akhir periode sebenarnya itu merupakan hasil dari proses yang cukup panjang dan juga terstruktur. Benar, itulah mengapa disiplin dalam pencatatan dan pengelolaan dokumen menjadi sangat penting dalam organisasi non-pemerintah. Nah, pada segmen ini kita akan membahas mengenai contoh transaksi yang sering terjadi dalam organisasi non-pemerintahan. Oke, Bu Tiara, kira-kira transaksi seperti apa aja yang paling sering ditemui di Lestari Indonesia? Salah satu transaksi yang paling umum adalah penerimaan donasi. Misalnya, organisasi menerima donasi sebesar 100 juta rupiah untuk program rehabilitasi mangrove. Nah, ketika dana diterima, kas organisasi bertambah sehingga dicatat pada sisi debit. Pada saat yang sama, pendapatan donasi juga bertambah sehingga dicatat pada sisi kredit. Nah, pencatatan ini menunjukkan bahwa organisasi memperoleh sumber daya yang akan digunakan untuk menjalankan program. Selain penerimaan donasi, tentu terdapat berbagai pengeluaran untuk menjalankan program. Nah, bagaimana pencatatannya? Misalnya, organisasi itu membeli bibit mangrove sebesar 30 juta rupiah secara tunai. Nah, karena biaya tersebut digunakan untuk menjalankan program lingkungan, maka dicatat sebagai beban program lingkungan pada sisi debit dan kas pada sisi kredit. Dengan demikian, laporan keuangan dapat menunjukkan berapa dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program. Nah, bagaimana jika organisasi itu membayar honor fasilitator lapangan yang membantu pelaksanaan programnya? Prinsipnya itu sama. Jika dibayarkan honorarium sebesar 15 juta rupiah, maka dicatat sebagai beban honorarium pada sisi debit dan kasnya itu pada sisi kredit. Nah, semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan program harus dicatat secara jelas agar organisasi itu dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada donor. Apakah bantuan dalam bentuk barang juga harus dicatat? Tentu, misalnya itu organisasi menerima 5 unit komputer senilai 20 juta rupiah. Walaupun tidak menerima uang tunai, organisasi itu tetap memperoleh aset yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, peralatan dicatat pada sisi debit dan pendapatan hibah pada sisi kredit. Melalui pencatatan yang lengkap, seluruh sumber daya organisasi dapat disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. Setelah seluruh transaksi dicatat, tentu organisasi perlu menyusun laporan keuangan. Bu Tiara, laporan apa saja yang biasanya disusun oleh organisasi non-pemerintah? Secara umum, terdapat 5 laporan utama. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan yang menunjukkan aset, liabilitas, dan aset neto organisasi pada tanggal tertentu. Yang kedua adalah laporan penghasilan komprehensif yang menunjukkan pendapatan dan beban selama satu periode. Lalu yang ketiga adalah laporan perubahan aset neto. Yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, apa sih manfaat laporan posisi keuangan bagi organisasi dan juga para donor? Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan organisasi pada suatu tanggal tertentu. Nah, donor dapat melihat jumlah kas yang dimiliki, aset yang digunakan untuk mendukung program, serta kewajiban yang masih harus dipenuhi organisasi. Nah, informasi tersebut membantu para pengguna laporan dalam menilai kondisi keuangan organisasi. Terus bagaimana dengan laporan penghasilan komprehensifnya? Laporan ini menunjukkan pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan selama satu periode. Melalui laporan tersebut, donor dapat mengetahui bagaimana dana yang diberikan telah digunakan untuk menjalankan berbagai kegiatan organisasi.
Laporan perubahan aset neto menunjukkan perubahan aset neto dari awal hingga akhir periode. Sedangkan laporan arus kas menunjukkan arus masuk dan arus keluar kas. Lalu yang kedua ada laporan ini sangat penting karena membantu manajemen dan donor memahami kondisi keuangan organisasi secara lebih menyeluruh. Nah, sementara itu catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan rinci terhadap angka-angka yang terdapat dalam laporan utama. Nah, setelah mengetahui laporan keuangan yang disusun oleh organisasi non-pemerintahan, muncul pertanyaan kayak gimana sih standar yang digunakan? Nah, Bu Tiara, standar akuntansi apa sih yang digunakan oleh organisasi non-pemerintahan di Indonesia ini? Untuk entitas berorientasi non-laba, penyajian laporan keuangan mengacu pada ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Standar ini memberikan pedoman mengenai bentuk laporan keuangan, istilah yang digunakan, serta informasi yang harus disajikan kepada para pengguna laporan. Mengapa standar tersebut penting bagi organisasi non-pemerintah? Karena standar menciptakan keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan. Bayangkan jika setiap organisasi menggunakan format yang berbeda-beda. Donor, auditor, dan masyarakat akan kesulitan memahami informasi yang disajikan. Dengan adanya standar, laporan keuangan menjadi lebih mudah dipahami dan dibandingkan. Apakah penerapan ISAK 35 juga dapat meningkatkan kepercayaan donor? Tentu, organisasi yang menyusun laporan keuangan sesuai standar menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut dapat meningkatkan kredibilitas organisasi di mata donor, auditor, regulator maupun masyarakat. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan, tetapi juga dengan upaya membangun kepercayaan publik. Nah, tidak terasa kita telah sampai di segmen yang terakhir. Nah, setelah mendengar berbagai penjelasan di hari ini, kami ingin mengetahui apa tantangan terbesar dalam pengelolaan keuangan organisasi non-pemerintahan. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program dan tuntutan akuntabilitas. Organisasi itu harus fokus menjalankan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Tetapi, pada saat yang sama juga harus memastikan bahwa seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Hal tersebut membutuhkan sistem pengendalian internal yang kuat serta disiplin dalam pengelolaan dokumen dan pencatatan transaksi. Berarti keberhasilan organisasi tidak hanya dibutuhkan oleh banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana yang diterima. Betul sekali, kepercayaan donor dan masyarakat merupakan aset yang sangat penting. Jika organisasi mampu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang baik, maka kepercayaan tersebut akan terus terjaga dan mendukung keberlangsungan program di masa depan. Diskusi ini menunjukkan bahwa akuntansi bukan hanya tentang angka, tetapi tentang tanggung jawab dan kepercayaan. Melalui akuntansi, organisasi dapat menunjukkan kepada donor dan masyarakat bahwa dana yang diterima benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Saya berharap diskusi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana akuntansi diterapkan dalam organisasi non-pemerintah. Karena pada akhirnya, akuntansi merupakan salah satu fondasi utama yang membantu organisasi menjalankan misinya secara berkelanjutan dan dipercaya oleh publik. Saya berterima kasih juga sama teman-teman yang telah menyaksikan diskusi ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan mengenai akuntansi sektor publik. 3, 2, 1. Terima kasih dan sampai jumpa di bahasan berikutnya.